Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nabila Azahra, NPM 1901010013 dari kelas PAIC. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi terkait Merdeka Belajar dan Pendidikan Era 4.0. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi tersebut, mari kita saksikan video berikut ini. Untuk materi yang pertama yaitu tentang bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Merdeka Belajar merupakan respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri 4.0, kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan yaitu penguasaan terhadap literasi baru. Pada Merdeka Belajar, siswa diberikan kebebasan dalam berpikir sehingga bisa melahirkan siswa-siswa yang kritis, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan partisipatif. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 yaitu yang pertama ada Asesmen Kompetensi Minimum, merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri peserta didik. Kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Dalam literasi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Kemudian pada numerik, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam sehari-hari. Yang kedua, survei karakter. Survei karakter adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai-nilai value berdasarkan 6 aspek profil pelajar Pancasila. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di dalam sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Perluasan penilaian hasil belajar yang tadinya hanya dinilai dari ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat, bakat, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Yang keempat yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga 3T. Pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Untuk mempersiapkan SDM atau sumber daya manusia yang memiliki daya saing di era 4.0, kesiapan sumber daya manusia SDM ini akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0. Adanya pemerataan kualitas pendidikan diharapkan dapat melahirkan SDM yang baik dan menyeluruh di seluruh penjuru Indonesia. Materi yang kedua yaitu tentang rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam menyambut era pendidikan 4.0. Memasuki era ini, sekolah harus melakukan reorientasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0. Selain itu, sekolah pun harus mengembangkan kapasitas literasi baru seperti data, teknologi, dan manusia yang diarahkan untuk mampu menunjang sistem pembelajaran. Selanjutnya, sekolah juga diminta untuk mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis daring atau blended learning mode. RPP menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, disampaikan ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Yang kedua yaitu bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur sebelumnya pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, lalu kemudian menjadi komponen inti yang ada yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, lalu ada penilaian pembelajaran atau asesmen. Sedangkan komponen lainnya bersifat sebagai pelengkap. Yang ketiga yaitu sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah,
secara bebas dapat memilih membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk keberhasilan belajar peserta didik. Yang keempat, RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1, 2, dan 3. Pada RPP Pendidikan Al-Quran dan Hadis memiliki tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menghafal, memahami, dan melafalkan dengan baik ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang materi fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran tersebut, mengarahkan siswa agar memasuki Google Classroom dan mengisi daftar hadir. Kemudian di kegiatan inti juga guru dapat mengirim beberapa materi berupa video, PPT. Kemudian siswa mengamati, mendengarkan, dan memahami materi yang telah dikirim. Lalu adanya diskusi meliputi tanya jawab antar siswa maupun siswa dan guru. Siswa dapat menyampaikan pendapat kritis tentang permasalahan yang ada. Lalu siswa juga dapat dimintai untuk mengaitkan materi yang telah dipelajari atau didiskusikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dari segi penilaian terhadap penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Materi yang ketiga yaitu tentang strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0, ada banyak sekali strategi pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis yang tentunya disesuaikan dengan era pendidikan 4.0. Di antaranya yaitu ada strategi active learning, rotating rules. Kemudian strategi pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pemilihan strategi pembelajaran memiliki peranan penting dalam menyiapkan siswa untuk menghadapi era pendidikan 4.0. Adapun 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran yaitu yang pertama, membantu siswa dalam belajar. Guru sebagai sumber informasi di dalam kelas, guru menjelaskan pembelajaran, lalu membantu siswa yang memiliki kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Setiap manusia diciptakan Tuhan memiliki kecerdasan yang berbeda. Guru bisa mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki siswa saat pembelajaran di kelas. Pemberian stimulus dan pengarahan guru mampu merangsang kecerdasan siswa akan meningkat, sehingga siswa diberikan kesempatan untuk berkembang dan berprestasi sesuai kecerdasan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter atau PPK. PPK harus dikembangkan sedini mungkin. Penerapan PPK tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. PPK dinilai penting karena dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa PPK memiliki peranan seperti ancaman keutuhan dan masa depan bangsa, menghadapi tantangan global, dan membentuk etika pada siswa. Kunci penerapan PPK terletak pada pembiasaan di dalam sekolah. Guru memiliki peranan besar dalam penanaman pendidikan karakter. Yang keempat, melek teknologi. Era revolusi industri 4.0 menuntut sebagian besar orang memahami akan arti penting teknologi. Teknologi yang memberikan banyak pengaruh yang baik dalam kehidupan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dalam pembelajaran memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk ditransferkan kepada siswa. Lalu sebaiknya guru mampu memanfaatkan fasilitas teknologi seperti dengan pencarian bahan ajar yang lebih menarik sehingga siswa bersemangat mengikuti pembelajaran. Siswa juga mampu mengulang materi yang diberikan guru di mana saja dan kapan saja. Tentunya didukung dengan fasilitas yang memadai. Kemudian guru juga harus memberikan pengertian kepada siswa untuk menggunakan teknologi sebaik mungkin. Yang kelima yaitu menjadi guru efektif. Guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara menjadi lebih baik. Guru efektif bukan hanya mengetahui pelajaran, namun bagaimana guru mampu menyampaikan kepada siswa dengan baik materinya. Dengan cara pikir guru mau menjadi lebih baik, guru akan mencari solusi apabila dalam pembelajaran ilmu yang ditransfer ke siswa belum sepenuhnya dapat dipahami. Materi yang keempat yaitu mengenai bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya.
yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pengembangan media pembelajaran pada era pendidikan 4.0 bergantung pada teknologi dan ilmu pengetahuan pada era pendidikan 4.0 ini. Pendidikan 4.0 ini proses interaksi yang melibatkan siswa dan guru menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi komunikasi bisa seperti smartphone, laptop, ataupun komputer. Smartphone sangat efektif digunakan untuk para siswa dalam proses pembelajaran. Karena melalui smartphone, siswa dapat memperoleh sumber-sumber belajar baik dari e-book, YouTube, ataupun PDF dan sumber relevan yang lain. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Adapun komputer atau laptop akan mempermudah dalam pembuatan materi seperti PPT ataupun dokumen Word yang akan disampaikan. Dengan adanya smartphone atau komputer ataupun laptop, kita dapat mengakses aplikasi Google Meeting, Zoom Meeting yang dapat menghasilkan interaksi antara siswa dan guru secara tidak langsung. Yang tentunya di situ akan lebih menarik dan mengasah kemampuan kognitif siswa. Materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Selama berkembangnya COVID-19 ini, pemerintah melarang masyarakat berkumpul di tempat keramaian, baik di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Karena COVID-19 ini sangat cepat menular tanpa mengetahui gejala-gejala yang dialami oleh orang di sekitar kita. Maka dari itu, pemerintah menghimbau atau memutuskan untuk masyarakat tidak berkerumun. Laju penyebaran COVID-19 yang sangat cepat, pemerintah memutuskan harus melakukan upaya pembelajaran dari rumah. Pemerintah menyarankan bersekolah dari rumah dengan cara online, daring, bagi sekolah ataupun madrasah, perguruan tinggi, dan dilakukan dari rumah. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana surat edaran ini menekankan bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media daring atau online. Artinya, proses belajar mengajar bagi peserta didik untuk sementara waktu dilakukan di rumah. Namun, meskipun demikian, peran guru sebagai pendidik tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk mengukur dan menentukan hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan pembelajaran yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19. Evaluasi ini dilakukan bukan hanya berkaitan dengan pemahaman peserta didik, tetapi juga pada media yang digunakan dalam belajar, strategi pembelajaran, dan kreativitas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Teman sekalian, itu tadi merupakan pembahasan dari materi UTS, yaitu terkait Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.